ke-18 Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang menjadi bagian dari pelatihan kita selama 2 hari ini, yaitu pelatihan kewirausahaan, peningkatan ketahanan ekonomi warga jemaat. Ternyata kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kewirausahaan ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Di jemaat mula-mula, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, memisahkan bagaimana perkembangan awal gereja, bagaimana dikisahkan perkembangan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul di jemaat mula-mula. Pemberitaan Injil itu bukan tanpa tantangan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, ada resiko. Resiko selalu membuahkan Injil semakin tersebar dan jumlah orang percaya semakin bertambah. Nah, mungkin dari sinilah ada istilah itu, semakin dibabat semakin merambat. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Lukas selaku penulis dari kitab Para Rasul, Lukas mau memberitakan tentang keberhasilan pelayanan Injil. Memang keberhasilan itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul dan juga jemaat mula-mula. Di sini firman Tuhan berbicara bagaimana pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus beserta rombongan di Filipi diawali dengan perjumpaan terhadap
dari perempuan itu bernama Lydia, yaitu seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kalau dalam istilah sekarang, ya sebagai pengusaha perempuan. Lydia ini adalah pengusaha perempuan yang bergerak di bidang kewirausahaan mendengarkan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga kehidupan beribadah di dia membuat Tuhan membuka hatinya untuk memperhatikan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Lydia, responnya terhadap pemberitaan Injil juga berbuah bagi seisi rumahnya. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi berbuah, imannya itu berbuah juga untuk seisi rumahnya, sebagaimana dikatakan di dalam teks kita. Mereka mengerti siapa yang mereka sembah, sehingga dengan demikian mereka menjadi orang beriman dan bersedia dibaptis. Kalau kita perhatikan bagaimana lanjutannya keramah tamahan dari Lydia, keramah tamahan Lydia ternyata memberi kesan bagi para rasul, khususnya Rasul Paulus dengan rombongan. Lydia membuka pintu rumahnya untuk Rasul Paulus dan Silas. Kalau kita perhatikan keberhasilan Lydia menjalankan usahanya, yaitu dia menjual kain ungu yang pada zaman itu kebutuhan kain ungu ini adalah kebutuhan kaum elit, kaum atas, kaum bangsawan. Karena apa? Karena bahannya dari luar, didatangkan dari luar, sehingga kebutuhan untuk membuka usaha ini dibutuhkan modal yang besar. Tapi Lydia memberikan usahanya ini dengan sukarela menjadi bagian, bukan hanya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga, tapi juga untuk mendukung, untuk menopang pelayanan pekabaran Injil. Nah, kalau kita sering mendengar rumah tangga sehat, masyarakat kuat, bangsa juga kuat. Kalau saya sering bilang dalam khotbah di GKPS, kalau rumah tangga warga jemaat GKPS kuat, maka gereja juga kuat. Kalau ekonomi warganya sejahtera, gereja juga sejahtera. Jadi ini berhubungan. Nah, makanya forum satu dalam misi melalui UM, ya, berpikir bagaimana setelah kita mendengar pergumulan dalam pertemuan kita yang pertama, banyak warga jemaat kita yang terdampak akibat daripada pandemi. Nah, gereja tidak tinggal diam. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, pandemi bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti dan tidak membuat gagal. Nah, untuk itulah dalam 2 hari ini kita bersama-sama di sini dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan. Kalau saya baca kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia, ternyata kewirausahaan ini berasal dari 2 kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, berani, berwatak agung, dan usaha artinya bekerja.
sesuatu. Sehingga dengan demikian kalau kita simpulkan, kewirausahaan dapat dimengerti sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan penuh perjuangan. Dilakukan dengan penuh perjuangan, bermodalkan keberanian dan karakter yang ingin berbuat sesuatu, tidak hanya mengejar keuntungan sendiri. Kalau kita lihat tadi bagaimana dia bukan hanya mengejar keuntungan sendiri, tapi dia juga memberikan hasil usahanya itu untuk orang lain dinikmati, untuk mendukung pekabaran Injil. Nah, kewirausahaan mengandung nilai luhur, yaitu karakter yang pantang menyerah. Pantang menyerah dan tidak pernah menyesali keadaan, dan tidak bersungut-sungut dengan keadaan. Kami dapat ceritakan apa yang dilakukan oleh GKPS, khususnya di distrik 3 1000 dolok sekitarnya, Kabupaten Simalungun, untuk membantu ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Lewat para full timer yang melayani di GKPS distrik 3 mengadakan sebuah unit usaha, yaitu mendirikan CU. Dan CU ini bergerak untuk membantu masyarakat menampung harga jagung, menampung cabai, menampung kopi, sayur-sayuran, dan itu akan didistribusikan keluar dari distrik 3. Saya bilang sama mereka, saya salut, dan mungkin ini yang harus dilakukan oleh gereja. Bagaimana gereja belajar dari semut? Bagaimana gereja belajar dari semut? Bagaimana orang-orang percaya belajar dari semut yang bekerja menabung, menunjukkan kualitas ciptaan Tuhan, walaupun semut itu merupakan binatang kecil, tapi mereka berusaha mensejahterakan diri dan mensejahterakan kaumnya. Jadi sebelum musim hujan begini, mereka menabung, mengantar makanan ke lubang itu, ke sarangnya, dan ketika hujan sudah datang, ketika badai ada, ketika tantangan ada, mereka cukup makanan. Mereka cukup makanan. Makanya kalau kita lihat, kalau hujan gini kan semut jarang nampak. Kita harus belajar juga dari mereka bagaimana keluarga sejahtera, maka gereja juga sejahtera. Ada relasi dengan sesama, dan relasi itu adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Bagaimana gereja, bagaimana kita forum satu dalam misi lewat UN membawa warga jemaat memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Yang mungkin selama ini yang terjadi di antara gereja-gereja adalah ego sektoral. Kalau HKBP contohnya, kalau DKPS berpikir tentang DKPS, ngapain pikirkan HKBP, ngapain pikirkan DKP, ngapain pikirkan BNKP. Hidup dengan ego sektoral. Hidup dengan ego sektoral. Ternyata di tengah-tengah kondisi sekarang, apalagi di tengah-tengah banyak warga jemaat kita yang terdampak, bahkan ada yang pulang habis ke kampung, ada yang beralih pekerjaan. Kami banyak dulu yang bekerja di perusahaan, sekarang usahanya ojek online, bahkan ada yang belum dapat pekerjaan. Nah, bagaimana gereja hadir bagi mereka sebagai pembawa berkat dan kepedulian? Nah, inilah yang akan kita lakukan lewat kewirausahaan yang menopang
ketahanan ekonomi warga jemaat kita. Sehingga walaupun mereka alih pekerjaan, alih profesi, bahkan mungkin dulu ada pengusaha terbunuh, nah inilah yang dapat difasilitasi oleh Forum Satu dalam Misi. Dunia usaha merupakan peluang memperoleh pendapatan. Nah, ada juga tantangan. Kalau kita perhatikan tadi, tantangan Rasul Paulus dalam pemberitaan adalah adanya perempuan yang kerasukan roh petenung, yang melakukan ramalan-ramalan, dan itu dimanfaatkan oleh tuannya untuk keuntungan pribadi. Nah, tentu bukan itu yang mau kita lakukan di sini. Apalagi di zaman era digital, meskipun ada tantangan, ada persaingan di dunia usaha, kita nanti melihat bagaimana peluang berbisnis di Batam Kepri ini lewat pembekalan materi kita. Bagaimana kita mempergunakan digital ini dalam berbisnis kewirausahaan. Dengan kata lain, karena persaingan dunia usaha, kita tidak bisa menyia-nyiakan peluang untuk memperoleh penghasilan demi ketahanan ekonomi warga jemaat kita. Nah, yang terakhir yang mau dikatakan, dalam rangka pertumbuhan gereja, gereja membutuhkan berbagai dukungan, termasuk sumber daya manusianya, termasuk juga ekonomi warganya. Nah, kesadaran seperti inilah yang terus perlu kita tumbuh kembangkan dalam kerja pelayanan berjalan secara berkesinambungan. Gereja harus menjalankan etos kerja baik, termasuk jiwa berusaha sebagai sumber peningkatan ekonomi. Sudah banyak yang diberkati. Kalau kita perhatikan, di dia ini kan sudah diberkati, tapi dia memberi apa yang dia miliki itu untuk pelayanan. Nah, mungkin banyak jemaat kita yang sudah menjadi pengusaha, tapi maaf, belum semua mau memberi perhatian dalam rangka peningkatan pelayanan jemaat. Nah, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, membekali kita dalam pelatihan selama 2 hari. Bagaimana kita memaknai kewirausahaan Kristen yang menopang pelayanan dan peningkatan ekonomi warga jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita